Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Kata sebagian orang, jatuh cinta itu nggak pernah kenal waktu, rupa, dan usia. Mungkin di gue itu ada benernya. Soalnya cerita gue kali ini tentang hubungan yang jarak usianya lumayan jauh. Kenalin, nama gue Lina. Umur gue sekarang 23 tahun. Gue mau berbagi pengalaman waktu pacaran sama orang yang jarak umurnya sampai 27 tahun. Bener, 27 tahun. Jauh banget kan? Berasa kayak beda generasi gitu. Gue juga gak kebayang bisa tiba-tiba jatuh cinta sama orang ini. Kejadiannya begitu aja. Semua bermula di tahun 2019. Karena gue sekolah di SMK, alias sekolah kejuruan, jadi kita diharuskan buat PKL nih selama 6 bulan. Nah, karena jurusan gue ini tata boga, yang masak-masak itu kalau kalian pernah dengar. Jadi, gue sama temen-temen gue mutusin buat PKL di salah satu hotel di Surabaya. Hotelnya ini emang masih bintang 3 sih, tapi menurut gue tempatnya lumayan oke. Waktu itu kita diterimanya barengan, cuma ternyata gue harus pisah. Karena rupanya gue ditunjuk buat masuk ke bagian servis, dan teman-teman gue yang lain di bagian kitchen. Hal itu tuh sempat bikin gue takut, karena gue di sana belum kenal siapa-siapa kan, dan cuma dikit banget nih pelajaran servis yang bisa gue tangkap. Karena kebanyakan di sekolah itu kita prakteknya di kitchen. Tapi ternyata hal itu nggak bikin ketakutan gue berlarut-larut. Seiring berjalannya waktu, gue semakin bisa menyesuaikan diri. Setiap pagi gue berangkat PKL dan pulang di siang hari. Kegiatannya gitu aja terus. Seiring berjalannya waktu, sesekali gue sempet tuh jatuh hati sedikit ke senior yang berbeda. Gue pikir sih waktu itu kayaknya cuma karena momentum aja. Soalnya ganti-ganti terus yang gue suka. Atau ya mungkin sebenarnya gue cuman kagum aja. Jadinya ya gue cuma pendem aja deh. Dan milih buat fokus ke magang aja sejak saat itu. Hari-hari gue diisi dengan kegiatan yang, ya itu-itu aja. Berangkat, kerja, pulang, fangirlan, dan seterusnya. Sampai suatu hari, gue harus masuk sore dan pulangnya malam. Ini BTW kita ada 2 shift gitu ya. Kalau masuk pagi, pulangnya siang agak sore. Kalau masuk sore, pulangnya malam. Nah, di hari itu, gue satu shift sama seorang chef yang beda departemen sama gue. Awalnya gue cuma ajak ngobrol kayak basa-basi biasa aja. Terus tiba-tiba gue kepikiran buat minta nomor teleponnya nih. Ya pikiran gue sih cuma buat nambah kontak senior aja. Siapa tahu suatu hari gue butuh buat nanya loker kan. Gak ada salahnya ngebangun koneksi sejak magang. Tapi waktu itu gue coba nanya kontaknya ke senior gue yang lain. Terus kata dia malah gue disuruh minta sendiri kalau berani. Anjir lah, gue kan gak enak ya. Masa tiba-tiba minta nomor gitu? Singkat cerita, mau gak mau, gue beraniin diri tuh buat beneran minta nomornya nih. Waktu itu dikasih sih, tapi dia cuek banget sama gue. Ya wajar aja sih, emang kita juga jarang ngobrol. Dia juga pasti cuma nganggep gue sebagai bocil kemarin sore yang kebetulan lagi magang di sana aja waktu itu. Terus gak lama dari itu, dia jadi sering nanyain kabar gue. Karena emang kita kebetulan beda departemen kan, jadi gak setiap hari ketemu. Setiap kita papasan di jalan, dia selalu nyapa gue dengan heboh. Tapi entah kenapa, lama-lama guenya malah jadi risih. Karena perasaan gue mah kayak kita gak sedekat itu deh. Ya walaupun begitu, gue gak nunjukin risih gue ini ke dia. Seiring berjalannya waktu, gak kerasa gue udah 4 bulan magang di sana. Sampai akhirnya gue di rolling nih, dan gue masuk ke kitchen. Nah, di sanalah kisahnya baru bener-bener dimulai. Kita emang gak satu shift sih, karena masih beda departemen. Tapi dia jadi sering banget datang ke kitchen gue. Cuma buat ambil ini itu, atau cuma nanyain itu. Ya, gue nanggepinnya baik-baik aja. Orang dianya juga baik kok. Ngobrolnya juga sebenarnya masih seru. Dari rumor yang beredar sih, banyak yang bilang katanya dia suka sama gue. Ya, waktu itu gue cuma balas dengan nada bercanda aja. Gue mikir kayak, gak mungkin gak sih?
dia kan udah nikah. Gue beranggapan kalau dia udah nikah. Soalnya jarak usia dia sama gue emang jauh banget. Terus respon senior gue yang lain bilang gini, kata siapa? So tahu kamu, dia tuh bujang. Kamu tanya aja sendiri kalau nggak percaya. Lah, gue shock sih jujur di situ. Seriusan nih. Akhirnya untuk mengkonfirmasi asumsi-asumsi gue tanya aja langsung ke orangnya. Oh, BTW kita sebut aja Om ini Pras ya, biar kayak di sinetron-sinetron. Om Pras. Oke, balik lagi nih. Gue akhirnya tanya ke Om Pras itu, dia beneran bujang apa enggak? Si Om Pras ini bilang kalau dia beneran bujang dong. Gue pikir cerita dideketin sama om-om itu cuma ada di FTV doang. Ternyata beneran kejadian sama gue. Udah tuh, sampai suatu ketika, tiba-tiba dia disuruh satu shift nih sama gue. Gue berduaan doang lagi. Salting banget jujur. Takut gue juga ngelakuin kesalahan yang konyol gitu loh. Dan bener aja dong, gue tiba-tiba banget jatuh kepleset di deket tong sampah. Karena jalannya licin. Gue malu banget. Mana posisinya aneh banget lagi pas jatuh. Dia akhirnya bantuin gue bangun deh tuh. Dan nanya, gue nggak apa-apa nggak? Ya, nggak apa-apa sih. Cuman malu anjir. Singkat cerita, mulai dari sini, gue jadi lebih membuka diri ke Chef Pras ini. Gue cerita tentang kehidupan gue. Kalau gue ini sebenarnya anak broken home. Gue juga ngasih tahu kalau hobi gue tuh suka ngoleksi photocard boyband Korea. Seiring waktu berjalan, gue lihat-lihat sih Om Pras ini orangnya baik banget. Awalnya gue pikir dia emang perhatian ke semua orang. Jadi gue nggak mau kepedean. Tapi lama-lama gue mulai sadar, kok perhatian itu kayak khusus buat gue ya? Misalnya aja, kalau gue lagi sibuk dan belum sempet makan nih, tiba-tiba dia datang sambil bawain piring hasil masakan dia buat gue, sambil bilang, nih makan dulu, nanti sakit. Ya gue yang gak biasa diperlakukan kayak gitu jadi salting brutal lah. Rasanya pengen uget-uget kayak cacing besar Alaska kalau lagi garuk punggung. Ya gimana gak salting, dia kelihatan kayak cuek sama orang lain, sedangkan ke gue yang paling beda. Kadang dia juga suka nitip coklat kecil ke senior gue yang lain buat dikasih ke gue. Alasannya sederhana banget sih. Katanya lagi promo, lagi ada diskon ini itu, lagi pengen beli tapi nggak bisa habisin sendiri lah. Tapi masa iya dia sering banget ngasih gue coklat? Ini mah gue bisa diabetes karena dianya terlalu manis ke gue. Au. Makin lama gue jadi terbiasa sama sikap dia yang ini. Gue jadi nungguin dia datang ke kitchen. Kalau dia nggak datang, pasti gue nyariin. Kok hari ini nggak muncul ya? Tapi kan nggak mungkin kalau gue terang-terangan ngomong kayak gitu. Nanti dia jadi besar kepala. Sampai di tahun 2020, berita tentang virus COVID mulai ramai. Awalnya gue pikir cuma akan libur sebentar aja. Karena nggak nyangka banget nggak sih akan banyak hal berubah sejak hari itu. Hari pengumuman waktu sekolah bilang semua anak PKL harus ditarik, rasanya kayak campur aduk. Seneng karena bisa pulang dan stay di rumah, tapi ada sedihnya juga. Gue jadi sadar kalau akan ada sesuatu yang akan gue kangenin. Di minggu-minggu terakhir, gue jadi lebih sering ke kitchen buat ketemu sama Chef Pras. Ibaratnya mah pengen ngabisin waktu sebanyak mungkin sama dia sebelum kepisah. Alasannya sih gue mau nemenin aja. Padahal emang gue juga pengen ngabisin waktu lebih lama sama dia. Gue duduk santai, sambil ngeliatin dia yang lagi kerja. Sesekali dia bercanda, sesekali juga nyuruh gue jangan ganggu. Kayak ngeliat laki-laki matang lagi masak tuh kayak ada aura sendiri gitu loh. Beda banget sama kebanyakan laki-laki sekarang yang justru punya ekspektasi buat pengen punya pasangan yang udah jago masak. Tiba-tiba di hari itu dia bilang, besok udah gak masuk ya? Gue cuma ngangguk sambil senyum sedih. Kita sempet diam lama tuh. Padahal biasanya gue yeping, semua hal gue ceritain. Sampai akhirnya pas mau pulang gue bilang aja sambil bercanda, kalau nanti ketemu lagi main ke rumahku ya. Muka dia sempet kaget gitu ngeliat gue. Terus dia senyum dan jawab, iya. Setelah hari itu, gue sering ngebayangin dia yang datang ke rumah gue dan hari-hari yang akan kita habisin bareng. Dipikir-pikir, gue kayak orgil karena suka senyum-senyum sendiri. Nah, sampai akhirnya, di tahun 2021, dia beneran datang dong ke rumah gue. Dia ketemu sama almarhum mbah gue waktu itu. Karena saat itu gue emang gak tinggal bareng sama orang tua kan.
Jadi orang dewasa yang bertanggung jawab atas gue adalah mbah gue dan adek mbah gue. Yang bikin seneng, Chef Pras ini berhasil ambil hati kedua mbah gue dengan natural, alias gak perlu terlalu effort. Karena kata mbah gue Om Pras ini orangnya baik, sopan dan gak neko-neko. Gue yakinin kedua mbah gue kalau hubungan ini bukan hal yang tabu karena usia kita yang terlampau jauh. Tapi perilaku Chef Pras ke gue bener-bener menggambarkan laki-laki dewasa yang udah matang banget. Seiring berjalannya waktu, saat itu usia gue 18 tahun dan dia udah 40 tahunan. Jujur, gue emang sempet agak ragu sih, karena ada begitu banyak orang yang gak suka sama hubungan ini. Dan mereka juga banyak ngomong negatif soal gue. Apalagi, orang yang lihat pasti cuma lihat dari luarnya aja. Mereka gak tahu cerita kita gimana. Ada yang ngira gue jadi simpenan suami orang lah. Ada yang ngira gue pacaran sama duda lah. Ada juga yang ngira gue nggak laku, makanya sama om-om yang udah berumur. Tapi tenang aja guys, Rina yang sekarang udah 23 tahun ini udah semakin dewasa. Gue udah nggak mau mikirin apa yang orang lain pikirin tentang hubungan ini. Selagi hubungan yang gue jalanin sehat, dan Chef Pras juga punya pribadi dan berperilaku baik ke gue, buat gue nggak ada masalah soal umur. Karena Chef Pras ini lebih dewasa dari gue, dia jadi perhatian banget sama gue. Dan sering ngasih gue nasihat dan semangat juga. Udah gitu loyal dan royal banget orangnya. Dia bener-bener ngerti gimana menghadapi gue deh pokoknya. Hubungan kita udah berjalan 6 tahun. Dan semoga selalu berjalan dengan damai. Ya segitu aja guys cerita gue. Dipikir-pikir kisahnya kayak FTV ya. Beneran dideketin om-om dan jadian sama om-om. Tapi namanya jatuh cinta gak ada yang tahu guys. Lagian si Om Chef kita ini juga looksnya masih kelihatan kayak mas-mas 30-an kok. Jadi masih lumayan fresh buat gue. Ahai! Kalau kalian dideketin sama laki-laki yang usianya lebih tua dari kalian bakal gimana guys? Yuk sharing di kolom komen. Bye!